Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hujaimah dengan NIM 0111012213, ingin menjelaskan terkait penerapan sistem informasi sumber daya manusia dengan menggunakan software Orange HRM untuk manajemen kepegawaian di Yayasan Nur Hadwifah. Orange HRM merupakan salah satu sistem informasi sumber daya manusia atau SDM yang dapat digunakan oleh perusahaan ataupun organisasi untuk mengelola setiap SDM-nya. Yang dimana pada penelitian kali ini, software Orange HRM yang digunakan merupakan versi 5.5. Yayasan Nur Hadwifah merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Yayasan ini sudah memiliki beberapa jenis sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Selanjutnya terdapat latar belakang penelitian. Di sini peneliti menemukan sebuah masalah, yaitu Yayasan Nur Hadwifah masih melakukan cara manual dalam pengelolaan kepegawaiannya, seperti presensi yang masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara dicatat melalui kertas, serta data pegawai yang masih dicatat melalui Excel. Pengelolaan kepegawaian yang dilakukan secara manual ini dapat membuat data menjadi kurang aman, serta menimbulkan dampak negatif lainnya seperti data hilang ataupun rusak. Pada era digitalisasi seperti sekarang ini, semua teknologi berkembang dengan pesat, terutama di sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau SISDM yang sekarang ini menjadi suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh organisasi, terutama Yayasan Nur Hadwifah. Melalui permasalahan tersebut, peneliti menemukan sebuah solusi, yaitu dengan cara mengimplementasi SISDM dengan menggunakan Orange HRM di Yayasan Nur Hadwifah. Dalam penerapan sistem informasi SDM ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk Yayasan Nur Hadwifah, terutama dalam hal analisis serta pengelolaan kepegawaiannya. Berikutnya terdapat tujuan dan batasan yang ada di penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami setiap proses implementasi sistem informasi sumber daya manusia atau SISDM dengan menggunakan software Orange HRM yang ada di Yayasan Nur Hadwifah, serta diharapkan dapat membantu Yayasan Nur Hadwifah dalam melakukan setiap pengelolaan kepegawaiannya. Batasan masalah yang ada di laporan ini yaitu penelitian hanya sampai pada tahap uji coba saja dan tidak secara langsung diterapkan dalam operasional di Yayasan Nur Hadwifah. Selanjutnya terdapat metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu metode pengumpulan data dan juga metode pengolahan data. Sebelumnya, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa jenis penelitian ini merupakan jenis pengembangan yang dimana pengembangan tersebut menggunakan metode waterfall. Metode waterfall merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahapan pengembangan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, dan juga pengujian pada sistem. Pada bagian pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi atau pengamatan yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data di semua tahapan penelitian berdasarkan tahapan-tahapan pengembangan metode waterfall. Selanjutnya, terdapat metode pengolahan data. Pada metode pengolahan data ini dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tahapan yang ada di waterfall. Seperti identifikasi kebutuhan, itu menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana pada metode penelitian ini memanfaatkan data kualitatif serta dijabarkan secara deskriptif. Selanjutnya pada tahapan implementasi dan juga pengujian pada sistem itu menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang dimana pada metode penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif yang didapatkan pada tahap implementasi dan juga pengujian. Setelah itu analisisnya dijabarkan secara deskriptif. Dan yang terakhir yaitu metode perancangan sistem. Pada metode perancangan sistem ini menggunakan metode UML atau Unified Modeling Language yang dimana data diolah berasal dari pengolahan data, identifikasi kebutuhan dengan menghasilkan output berupa use case dan juga diagram activities. Berikutnya yaitu terdapat analisis dan pembahasan. Analisis dan pembahasan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yang kedua analisis implementasi, dan yang ketiga yaitu evaluasi. Pada bagian analisis kebutuhan ditemukan 2 jenis kebutuhan yang diperlukan oleh Yayasan Nur Hadwifah, yaitu kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional terdiri dari fitur yang diperlukan oleh Yayasan Nur
Nurharwifa, seperti fitur manajemen data pegawai, fitur presensi, fitur penugasan, fitur penilaian, fitur cuti pegawai, fitur pemberhentian pegawai, dan juga fitur penggajian pegawai. Sedangkan kebutuhan non-fungsional terdiri dari bagaimana kinerja dari software Orange HRM. Yang pertama yaitu apakah software Orange HRM memiliki performa yang baik serta dapat diakses kapan dan di mana saja. Yang kedua yaitu diharapkan software Orange HRM memiliki keamanan yang baik untuk menyimpan setiap data Yayasan Nurharwifa. Bagian selanjutnya yaitu analisis implementasi. Pada bagian implementasi ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu instalasi, konfigurasi, dan juga pengujian. Instalasi ini berupa penginstalan software Orange HRM di Yayasan Nurharwifa. Selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi. Konfigurasi ini berupa pengaktifan modul serta penambahan fitur yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Yayasan Nurharwifa. Setelah melakukan instalasi dan juga konfigurasi, dilakukanlah tahap pengujian. Tahap pengujian ini bertujuan untuk menentukan keberhasilan dari sistem yang dijalankan. Hasil dari pengujian tersebut adalah 100% semua fitur atau modul yang ada di Orange HRM berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Yayasan Nurharwifa. Sebelumnya, Yayasan Nurharwifa masih melakukan manajemen kepegawaian secara manual, seperti dicatat melalui kertas atau menggunakan Excel. Beberapa proses yang masih dikerjakan secara manual tersebut dapat digantikan dengan baik dengan menggunakan software Orange HRM seperti presensi, rekrutmen, pengajuan cuti, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Di sini peneliti menemukan 2 hal yang bisa dievaluasi. Yang pertama yaitu setelah melakukan implementasi sistem Orange HRM, salah satu pegawai mengusulkan diadakannya fitur pilihan bahasa Indonesia karena tidak semua pegawai atau karyawan yang ada di Yayasan Nurharwifa terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Dan yang kedua yaitu pada subsistem penggajian agar dibuat lebih terperinci karena pada software Orange HRM saat ini subsistem penggajian pegawai hanya pada tahap penentuan tunjangan langsung dan tunjangan secara tidak langsung. Mungkin kedepannya bisa ditambahkan lebih terperinci lagi seperti pendataan apakah gaji tersebut sudah diterima oleh pegawai atau belum. Selanjutnya yaitu terdapat gambar bukti implementasi modul yang ada di Orange HRM. Yang pertama yaitu implementasi modul PIM untuk mengelola setiap data pegawai. Lalu ada juga modul leave untuk mengelola setiap pencutian pegawai. Selanjutnya terdapat modul time untuk melakukan presensi dan juga penugasan kepada pegawai. Lalu ada modul rekrutmen untuk melakukan penyeleksian terhadap calon pegawai baru. Lalu ada modul performance untuk melakukan penilaian kinerja dari pegawai. Di sini juga peneliti menampilkan tabel hasil dari pengujian yang sudah dilakukan. Pengujian ini dilakukan berdasarkan modul atau fitur yang akan digunakan di Yayasan Nurharwifa seperti modul admin dan PIM, modul rekrutmen, modul timesheet, modul performance, modul leave, dan juga fitur pemberhentian pegawai yang dimana dihasilkan 100% pengujian tersebut sudah berhasil diimplementasi di Yayasan Nurharwifa walaupun hanya sampai pada tahap uji coba. Kesimpulan yang sudah peneliti dapatkan yaitu implementasi sistem informasi sumber daya manusia atau SISDM dengan menggunakan software Orange HRM di Yayasan Nurharwifa berhasil dilakukan walaupun hanya sampai pada tahap uji coba. Pada penelitian ini berjenis pengembangan dengan menggunakan metode waterfall. Metode waterfall terdiri dari beberapa tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, implementasi, serta pengujian. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa 100% fitur atau modul yang ada di Orange HRM berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang ada di Yayasan Nurharwifa. Saran dari penelitian ini yaitu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan pengembangan sistem informasi sumber daya manusia atau SISDM dengan menggunakan software Orange HRM. Yang pertama yaitu dengan menambahkan fitur bahasa Indonesia dan yang kedua yaitu subsistem penggajian pegawai agar dibuat lebih terperinci. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.